Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Apriyansyah. Saya dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya akan menjadi guide pemandu wisata Kampung Kapitan. Tempat jalan. Kampung Kapitan ini mempunyai Empat jalan. 4 jalan. Jalan laut. Ini adalah jalan laut dan di sini untuk jalan Laut juga. laut juga dua ini. Dan kalau dua lagi ada yang di sana untuk kendaraan motor. Mobil. Ya, nah di depan kita ini untuk orang yang dari seberang kita ini, di depan kita ini ada BKB. Kalau ingin menuju ke sini bisa langsung menyeberang dari lewat Ketek, kendaraan Ketek. Kampung Kapitan merupakan kampung etnis Tionghoa pertama di kota Palembang. Telah hadir sejak dinasti Ming atau abad ke-14. Kampung ini banyak menyimpan sejarah terutama etnis. Dulunya kampung tersebut merupakan area perumahan tempat bermukimnya para masyarakat etnis Tionghoa di Palembang. Oke. Kita boleh lanjutkan ke rumah kapitan ya. Nah, ini jalan ini menuju akses ke rumah atau kampung kapitan tersebut. Rumah batu makanya. Dulunya di sini ini genangan air semua. Ini adalah Sungai Musi. Tetapi seiringnya berjalan waktu, air sungai itu surut dan dibangun oleh rumah-rumah warga oleh sekarang ini. Jadi rumah tersebut tidak terlihat lagi dengan air Sungai Musi. Oke, kita lanjutkan. Sudah. Nah, ini ada Logo Kampung Kapitan. tulisan Kampung Kapitan. Jika ingin berfoto, ini tempat spot untuk berfoto bagi para wisatawan. Nah, yang di kita tiga ini adalah tempat parkir mobil. Kalau parkir motornya ada di sana, seperti yang kita lihat. Nah, sebelumnya nanti saya akan jelaskan dulu. Ini ada 2 rumah. Dulunya ada tiga rumah rumah kapitan, tetapi satunya telah rubuh dikarenakan sudah tua. Nah, 2 rumah ini ada rumah kayu dan sebelah sana adalah rumah batu. Penjaro. Nah, yang di bawahnya itu pada zaman dahulu etnis Tionghoa. Di bawah ini itu adalah tempat tahanan untuk menyiksa orang yang dibuat kesalahan fatal. Oke, kita lanjut ke Rumah batu dulu deh. mungkin ke rumah batu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini tempatnya ramai ramai oleh kampung-kampung tersebut. Aduh.
rumah batu tersebut mempunyai empat kamar dan empat kamar besar dan kamar besar. Nggak usah pakai baju di sini dulu. Maksudnya luas tanah pengantin tanah kantor. Lebar rumah tersebut sekitar 24 kali 50 meter. Nah, ini adalah tempat informasi setelah bus. Jika harga tiket masuknya untuk kunjungan itu Rp5.000 per orang. Di sini kita kalau kita bayar kunjungan ini langsung ditulis siapa nama kita, instansinya, jumlah berapa orang dan keperluannya kita di sini untuk wisata atau kita yang saya asli liputan. Nah, ini ada temporan pameran. Palembang ini disebut oleh orang barat itu adalah Venesia dari timur. Langsung ini. Kita langsung saja ke kamar pertama. Aduh. Ini adalah kamar jenderal, kamar utama. Ini untuk ini kasurnya ini tidak lagi yang dulu, ini telah diganti. Ada pika. Tetapi ini adalah gambarannya. Ada halaman dahulu. Ini Tionghoa. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah foto Pangeran Tanbuhan generasi Qing. Yang di kiri itu adalah Neri yang istri Jia Konglin. Nah, yang sebelah kanan ini adalah cucu kapitan yang bernama Jia Konglin. Ini ada juga cucu kapitan juga, ini namanya Muhyiddin atau disebut juga dengan Jia Lintan Tai. Kalau anaknya itu yang bernama anak kapitan ini Jia Henglik atau disebut juga Hendrik. Oke. Nah, ini ada 2 kursi zaman dulu. Tempat santai-santai etnis Tionghoa. Kita langsung saja masuk ke. Bukanlah, stop aja. Ini adalah kamar utama, kamar tamu untuk yang siapa yang ingin tidur di sini untuk tamu. Ini replika tapi ini adalah replikanya. Ya, ini bangunan ini telah direnovasi pada tahun 2010 hingga 2019. Kayu ini sudah kokoh, telah direnovasi. Ini ibadah. Nah, ini adalah gambar-gambaran Kampung Kapitan. Palembang mulai dikuasai oleh Cina pada awal dinasti Ming. Tanggal yang tidak pasti saat itu tidak diketahui, tapi diprediksikan sekitar tahun 1377. Ini merupakan tempat ibadah bagi agama Konghucu. Contoh batu nisan zaman dahulu. Ini adalah contoh batu nisan pada zaman dahulu. Ya, dan ini bisa dilihat untuk menyembah-nyembah. Nah, ini kita jelaskan ini dulu. Untuk teh hijau zaman dulu ini bisa diminum untuk pengunjung, tapi ini bisa diganti tiap harinya. Oke, yang di dalam
dalam ini adalah kantong untuk kapiten. Ini mesin ketik asli dari zaman kapiten dulu. Untuk mengerjakan ini tidak lagi berfungsi, tapi ini asli. Ini lemari-lemari untuk pajangan. Nah, dulunya rumah ini, jendela ini dibuka dulunya, tapi sekarang tidak dibuka lagi. Tidak tahu kenapa. Kalau kita pada zaman dulu kalau kita buka ini kita langsung terlihat Sungai Musi. Tapi setelah seiringnya berjalan waktu tidak lagi terlihat Sungai Musi. Oh ya, Kampung Kapiten ini berlokasi di 70 dekat Ampera, lebih tepatnya lagi di depan BKB, Serbangan BKB. Oke, boleh kita lanjut. Nah, ini untuk spot foto. Jadi kita kalau ingin foto kita bisa duduk di sini. Oke, kita lanjut. Oh iya, ini kemarin ini terbuka. Ini kemarin kita lihat adalah isinya untuk pakaian, untuk baju kerajaan. Kita langsung saja. Nah, ini foto Raja Qing dan sebelah itu foto Raja. Nah, teman-teman, ini merupakan Qing. Foto Qing, Raja Qing. Xiongning Raja Ming. Oke. Oh, tampaknya ini sekarang ini hujan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap rumah ini mempunyai 4 kamar besar dan 2 kamar kecil. Nah, yang kamar kecil ini di kiri dan kanan kita ini. Ini untuk anak. Nah, yang di sini dulunya tempat dorm. Tak katik di sini lah. Tempat rapat meja-meja tamu ini. Oke, kita jemput lagi. Ini dulunya pada itu tempat hukuman yang membuat kesalahan fatal. Dulunya ini di tengah-tengah ini bisa untuk memasak. Dulunya bisa untuk menawakkan kuda dulu, zaman dulu, untuk menawakkan senjata pada zaman dulu. Itu adalah untuk penampungan air sangat besar ya. Nah, yang di belakang ini telah tidak lagi berfungsi karena telah roboh dimakan usia. Di bawah itu sekarang ini dimanfaatkan untuk usaha aki air motor dan mobil. Boleh kita langsung. Coy, agak lari deh kita, coy. Cak mana ni lari ya? Apa ini? 1, 2, 3. Semai tadi. Sini simpan. Kita lanjut. Ya, semai. Nah, sebelumnya ini Uang. Ini uang Zaman dahulu. Uang zaman dulu untuk orang mati. Lalu dituliskan namanya dan dibakar. Ya. Ini foto-foto dewa.
langsung ke sini. Oke, kita lanjut. Ini tempat sembahyang. Ini tempat sembahyang. Tempat makan. Nah, yang ini adalah bisa untuk tempat pemohonan. Siapa yang ingin kita ini bisa kita ini adalah untuk pemohonan, untuk mengundi. Kalau kita lemparkan, kalau ini terbuka, diizinkan oleh dewa, untuk diizinkan oleh dewa. Dan apabila kalau seperti ini bisa diizinkan oleh dewa, tapi kalau ini tidak dibolehkan. Nah, kalau seperti ini dibolehkan, kita langsung taruh, dihempaskan. Apabila ini terbuka, kita bisa langsung ini kita goncang. Digoncang, dan kita selanjutnya ini bisa diambil. Ini nomor 22. Seterusnya kita nomor 22. Seterusnya kita bisa lihat di sini apakah itu. Nah, itu diumpamakan seperti zaman dulu. Han Bun Kon yang bakal dapat suatu perangkat, tapi mesti lewat di situ, di jalan yang susah. Nah, itu apa amalannya? Pemohonannya. Ini adalah minyak sembahyang, tapi ini lilin. Nah, itu minyak sembahyang. Itu foto-foto patung-patung dewa untuk menyembah bagi para agama Konghucu. Biasa nih penutupan. Oh ya. Nah, ini yang diutamakan adalah foto-fotonya. Nah, ini ini adalah tulisan pada zaman kolonial Belanda. Yang foto utamanya ada di sini. Inilah gambar Kapiten Termengung, John Hanley. Konon katanya ini juga foto John Hanley, atau disebut juga foto kapiten. Oke. Nah, ini generasinya, generasi kapiten, keluarga besar cucu dan cicit kapiten. Ini surat sudah dilihat. kita boleh ke depan. Kita boleh keluar. Sini. Kau di sini, aku di sini. Penutupan. Jadi kita ke bawah. Kalau boleh, ini dulunya tempat. Nah, ini adalah pintu jalan penghubung untuk rumah kayu ke rumah batu, bisa juga rumah batu ke rumah kayu. Oke. Nah, rumah kapiten ini adalah tempat beristirahatnya orang belayar dulu. Oke. Nah, perumahan ini seluasnya 165,9 kali 85,6 meter. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.